Jadi diambil dari artikel jurnal yang mengungkap tentang perasaan dan identitas seksual wanita yang cacat gitu. Jadi bagaimana dia merasa dirinya sebagai seorang wanita tapi juga cacat gitu. Nah, itu diungkapkan lewat foto-foto yang dia berikan dan keterangan yang menyertai foto tersebut. Terus yang terakhir, using photography to explore psychological distress in patient. Nah, jadi foto voice juga dipakai di dunia kesehatan. Malah awalnya foto voice itu muncul di riset-riset kesehatan. Baru kemudian dia diadaptasikan ke berbagai bidang, salah satunya adalah bidang pendidikan. Nah, di sini bisa dilihat bagaimana artikel ini mengeksplor stres yang dirasakan oleh pasien yang menderita kanker pankreas gitu. Jadi ini foto dikasih oleh pasiennya sendiri yang merepresentasikan perasaan mereka gitu. Kita bisa melihat ya emosinya itu dari dia memegang kepala gitu kan. Terus ada obat-obat berjejer gitu. Siapa sih yang nggak stres tiap hari minum obat dan sebanyak itu gitu. Nah, itu suara mereka dimunculkan di dalam riset. Ini jurnal yang menerbitkan adalah Supportive Care in Cancer. Jadi ada banyak bidang penelitian yang semuanya bisa menggunakan foto voice untuk menyuarakan apa yang dirasakan atau dialami oleh partisipan dalam penelitian kita. Semoga dari sini sudah ada gambaran ya, foto voice itu seperti apa. Oke. Nah, dalam bahasa yang sangat sederhana sekali, foto voice itu adalah a research method, sebuah metode penelitian atau teknik penelitian in which participants take pictures, di mana peserta yang kita teliti itu ngambil gambar to illustrate their situation, yang menggambarkan situasi mereka, experience, atau feeling. Jadi yang ngambil gambar bukan penelitinya, tapi peserta yang diteliti, partisipannya. Makanya disebut participatory research method gitu, karena kita melibatkan peserta. Jadi harus ada obrolan dulu dengan peserta, gambar apa yang kita perlukan, dan berapa lama waktu yang diperlukan untuk mereka mengambil gambar itu. Gitu. Dan nanti ada waktu untuk mendiskusikan terkait foto itu. Why photo? Because a picture is worth 1,000 words. Karena foto bisa memunculkan informasi yang kadangkala tidak selalu bisa diwakili oleh kata-kata gitu. Nah, ini ada beberapa kekuatan dari pengumpulan data lewat foto voice. Misalnya, yang pertama, foto voice image are often rich in metaphor. Dia kaya dengan metafor. Metafor itu apa? Ya, yang ikut kelas sastra, kelas literature pasti pernah ini ya, membahas metafor itu adalah perumpamaan. Tidak selalu foto yang diambil peserta itu merepresentasi adalah foto real yang mereka lakukan. Bisa saja foto seperti gambar ini. Ini kan gambar seseorang memegang kompas. Nah, misalnya partisipan ditanya gitu, apa makna seorang guru bagi mereka? Nah, kemudian foto yang dia pilih adalah foto ketika dia megang kompas. Kemudian dia gambarkan gitu, bagi dia guru itu ibarat sebuah kompas, yaitu seseorang yang menjadi petunjuk arah dikala dia bingung mau kemana gitu. Nah, itu metafor gitu. Atau misalnya seseorang yang ditanya bagaimana perasaan dia ketika ikut kelas drama misalnya. Terus dia instead of dia foto selfie dengan wajah berseri-seri gitu kan, mungkin dia lebih memilih untuk ngambil foto bunga yang merekah untuk menggambarkan bahwa dia sangat excited sekali gitu mengikuti kelas drama itu. Nah, bisa seperti itu.
Jadi kira-kira lebih dalam mana? Kita ngasih gambar kita yang ketawa gitu atau gambar bunga yang merekah gitu. Bergantung orangnya sih ya. Dia tipe orang yang ekstrovert, introvert gitu. Yang suka metafor atau suka to the point. Nah, ini nanti kembali kepada kekhasan dari peserta itu sendiri. Gitu. Ada yang nyaman dengan penggunaan metafor, ada yang nyaman dengan informasi yang to the point. Gitu. Kemudian kelebihan yang kedua, photographs and conversation based on photographs may also provide a more nuanced and richer data set compared with an interview. Nah, dari beberapa penjelasan yang sudah tadi Ibu sampaikan, pasti sudah tergambar dong ya bahwa antara foto voice yang diiringi dengan deskripsi atau percakapan seputar foto yang ditampilkan, dibanding dengan interview saja, kira-kira lebih rich mana datanya? Tentu lebih rich kalau ada disertai foto juga gitu. Jadi foto itu bisa jadi bahan pembicaraan antara researcher dengan peserta. Kemudian, photo voice data may offer insights that are not accessible through other qualitative methods. Data photo voice bisa menawarkan insight, pandangan-pandangan yang tidak selalu bisa diakses lewat metode kualitatif yang lain. Gitu. Misalnya lewat interview saja atau observasi saja. Kalau kita mengobservasi, apalagi observasinya non-partisipan, itu kan pendapat subjektif si observer kan ya, gitu. Yang bisa jadi gitu tidak selalu mewakili pendapat partisipan, kecuali kalau partisipatori gitu. Kecuali kalau observasinya melibatkan partisipan. Tapi itu pun akan berbeda dengan ketika partisipan ngasihin gambar gitu. Kalau dia cuma cerita kan dia kadang juga blank gitu. Aku mau cerita apa gitu kan. Apalagi kalau misalnya penelitinya kurang bisa memandu gitu. Tapi kalau ada foto itu akan membuat mereka lebih ekspresif. Gitu. Kemudian photo voice data is emotively laden. Photo voice itu dia lebih kayak memuat emosi peserta, feeling. It gives voice, dia menyuarakan emotional experience, pengalaman-pengalaman emosional peserta, dan biasanya yang sering juga diteliti dalam penelitian yang menggunakan photo voice itu adalah suara-suara kaum marginal, gitu. Suara-suara orang yang entah dikucilkan, misalnya kriminal gitu, atau tadi orang yang sakit, orang yang mungkin ada kekurangan fisik gitu. Nah, suara mereka kan jarang didengar ya, sehingga data photo voice ini akan sangat membantu untuk mengangkat itu. Okay, we move on to how to collect photo voice data. Nah, cara ngumpulin datanya gimana? Ada banyak cara mengumpulkan data photo voice. Tapi pada prinsipnya adalah kita meminta peserta yang mengambil foto dan kita minta deskripsi dari peserta terkait foto yang diambil itu. Prinsipnya seperti itu. Deskripsi itu boleh tertulis, boleh terlisan, baik dalam bentuk wawancara atau diskusi. Nah, ini Ibu mencoba menyederhanakan dalam beberapa step. You can follow this step or you can modify with your own I don't know perspective gitu. Maybe you have better ideas how to collect photo voice data. Yang pertama adalah determine the research topic, conduct literature review. Ya, yang pertama tentukan dulu topik penelitian, yaitu jelas ya. Kemudian lakukan literature review. Lakukan kajian pustaka. Jadi misalnya kalian mau membahas tentang
Speaking. Emotional experience yang dirasakan mahasiswa dalam kelas speaking. Atau misalnya ekspektasi mahasiswa dan realita yang mereka hadapi di kelas speaking. Misalnya gitu ya. Nah, maka lakukan kajian literatur pada riset-riset yang membahas tentang speaking gitu. Khususnya yang menyuarakan perasaan peserta. Gitu. Nah, riset-riset seputar speaking itu tentang apa saja gitu, yang kira-kira mendekati yang mau kalian teliti. Nah, dari sana nanti akan dapat insight nih, oh nanti yang mau aku angkat bagian yang ini, gitu. Terus rekrutlah partisipan, tentukan siapa partisipannya, kumpulkan, introduce the photo voice methodology to the participants. Kumpulkan peserta, jelaskan tentang photo voice. Jadi kita ngasih edukasi dulu ke peserta. Kita butuh data nih gitu kan, tentang perasaan kalian misalnya, atau ekspektasi kalian terhadap dosen ketika ngajar speaking gitu, dan yang kalian rasakan secara real di kelas misalnya gitu ya. Terus explain the kind of picture data needed for them. Bilang misalnya kalian riset dulu di kelas speaking itu, misalnya ada berapa pertemuan, berapa topik yang diangkat, apakah mau ke semua topiknya itu diminta datanya gitu kan, atau beberapa saja. Misalnya kalian bagi nih, semester pertama, semester kedua, atau nggak tahu tergantung kelasnya ya, misalnya kelasnya itu ada 4 topik gitu dalam satu semester. Nah, maka minta mereka mendeskripsikan perasaan mereka di setiap topik yang dibahas dalam semester itu. Terserah ya, atau kalian mau minta satu kelas ngasih satu foto aja, itu juga bisa. Ini tergantung peneliti nih, mau seberapa dalam mengumpulkan datanya. Itu. Jadi misalnya satu nih, setiap peserta, satu kelas ada 30 orang, semuanya bersedia jadi partisipan gitu, minta ngumpulin data satu gitu. Atau dua itu misalnya awal semester, akhir semester, atau 3 awal, tengah, akhir gitu. Terus minta mereka menggambarkan. Provide time for the participants to take pictures. Kasih waktu berapa lama mereka mengambil gambar. Kalau satu semester berarti 6 bulan. Tapi bisa nggak menjaga kekonsistenan peserta selama 6 bulan itu? Karena biasanya kan kayak dari 30 yang bersedia, yang ngumpulin cuma 15 gitu. Ya berarti ya 15 aja yang bisa kita jadikan data. Atau waktunya cuma 2 minggu misalnya. Jadi 2 minggu masing-masing diminta satu foto untuk menggambarkan perasaan mereka di satu semester itu, misalnya gitu. Itu juga bisa. Fotonya apakah metafor atau foto real yang ketika guru ngajar dia motret gitu, atau ketika temennya ngomong depan kelas dia motret misalnya. Nah, itu juga diberikan gambaran kepada peserta, jadi mereka tidak bingung. Kemudian facilitate group discussion. Nah, kalau fotonya sudah terkumpul, nah ini adalah cara untuk meminta penjelasan terkait foto tersebut. Bisa dalam diskusi kelas. Misalnya, berapa partisipan yang bersedia tadi dikumpulkan. Terus diminta sharing. Aku memilih foto ini. Kenapa aku memilih ini? Karena yang aku rasakan begini, begini, begini. Harapanku begini, begini, begini gitu. Itu bisa dalam grup discussion. Sehingga apa ya, kita dapat banyak insight gitu, ekspektasi seluruh kelas terkait kelas speaking itu apa gitu. Atau yang kamu rasakan, kenapa memilih foto ini, dan lain sebagainya ya. Jadi kasih panduan apa yang harus mereka jelaskan dari foto itu. Nah,
ini adalah cara mengumpulkan data foto voice. Insya Allah sejauh ini semoga sudah cukup bisa dipahami ya. Kalau ada pertanyaan disimpan dulu. Kita masih ada lanjutannya. Nah, examples of research using photo voice. Contoh penelitian yang menggunakan photo voice. Ini Ibu ambil yang memang dekat dengan pendidikan, khususnya pendidikan bahasa Inggris. Nah, misalnya dalam bidang writing, ada artikel jurnal yang berjudul Photo Voice in the English as an Additional Language Writing. Jadi EFL itu juga disebut EIL, English as Additional Language Writing Classroom. No need to rush to love writing because love will grow with time. Jadi boleh ya judul riset itu dengan kalimat-kalimat yang seperti ini gitu. No need to rush to love writing because love will grow with time gitu. Jadi dia pengen meneliti tentang pengalaman siswa ketika diajari writing gitu. Ketika diajari writing, setiap tahapan writing itu apa saja yang mereka rasakan. Nah, kesimpulan riset itu nanti mengarah pada bahwa proses yang bertahap ini gitu pada akhirnya membuat mereka sedikit demi sedikit mencintai writing gitu. Maksud dari judul ini adalah seperti itu. Nah, tentu untuk mengeksplor emosi, pengalaman, dan situasi yang dirasakan partisipan, yang digunakan adalah photo voice. Kemudian, di riset yang satunya, online learning, tentang kelas online, ini meneliti tentang pengalaman pelajar di Indonesia, khususnya di Indonesia Timur, yang agak terpencil, ketika COVID-19 itu pecah gitu kan. Pecah. COVID-19 ya ketika pandemi inilah, pandemi terjadi gitu. Di awal-awal pandemi khususnya. Gimana nih pengalaman mereka? Sedangkan mereka di remote area gitu kan, daerah terpencil, tetap harus melaksanakan pembelajaran meskipun secara online. Nah, apa yang mereka rasakan? Itu juga menggunakan photo voice. Kita coba ya membuka jurnalnya biar tergambar nih bentuk aku tuh nulisnya itu kayak gimana gitu kan, biar tergambar. Kita coba buka jurnalnya. Oke. Nah, ini yang pertama dulu. Yang Pak Arinal, ini waktu saya masih ada nggak ya? Masih Takutnya aman, Bu. habis. Kita sampai jam 4. Masih ada. Take your Oh iya, time. enggak maksudnya untuk materi. Yes, sure. Oke. Nah, ini adalah salah satu jurnal yang menggunakan photo voice. Jurnalnya cukup singkat. Justru karena singkat ini kita bisa belajar dari sini gitu kan. Tidak terlalu mumet untuk mengikuti polanya. Ini terbit di Asia TOEFL. Ditulis oleh 3 orang. Prof. Handoyo, Pak Sandi, dan Tarik Ilyas. Ibu langsung ke bagian yang penting aja ya. I'm going to the point. Mana ya? Nah, di sini dijelaskan, grounded in this empirical evidence. Ini kelihatan nggak ya? Atau kekecilan? Jelas on my screen dari the previous slide. Ya. Yeah. Ini kalau yang HP nggak kelihatan, Miss. Yes, slide-nya masih yang example. Slide. Ya, Miss. apanya? Oh iya Kak, saya sebentar. Iya. Screen-nya yang kurang ini. Kelihatan ya? Yes. Oke. Ya, kelihatan. Kita lihat dari atas dulu. Nah, ini bentuk jurnalnya.
Jadi saran untuk mahasiswa yang nyari referensi terkait skripsi, saran Ibu memang lebih gampangnya nyari di jurnal. Karena kalau buku, you don't have enough time to read one book, several books gitu kan, in very limited time. Kalau buku itu mungkin kalian perlunya teori, tapi kalau hasil penelitian itu adanya di jurnal, apalagi penelitian-penelitian yang terbaru. Tuh. Nah, ini contohnya Journal of Asia TOEFL. Nah, ini judulnya tadi. Photo Voice in the English as Additional Language Writing Classroom. No need to rush to love writing because love will grow with time. Nah, ini introduction-nya. Dia menjelaskan Photo Voice dalam konteks pendidikan itu seperti apa. Oke, kita langsung ke, tujuan penelitian. Grounded in this empirical evidence, the present study aims to explore how pre-service teachers engage in learning to write and documented their emotional experience in learning to write through Photo Voice as a learning platform as they went through different stages of writing. Jadi tujuan penelitiannya adalah untuk mengeksplor bagaimana mahasiswa PPL melalui proses pre-service itu calon guru sih, lebih bisa juga calon guru ya, kalian ini gitu kan, bagaimana calon guru ini terlibat dalam pembelajaran writing gitu, dan bagaimana perasaan mereka, pengalaman mereka yang itu terrefleksikan dalam Photo Voice gitu. Nah, di setiap fase kepenulisan. Kan kalau ngajar menulis kan pasti bertahap ya. Ada pre-writing dulu gitu kan. Ada whilst writing, terus ada post writing. Nah, di masing-masing stage itu bagaimana dinamika perasaan mahasiswa gitu. Itu yang dicoba untuk dicari tahu dalam penelitian ini. Nah, ini penjelasan lebih lanjutnya. This report present a case study. Jadi bentuknya case study, karena kan hanya satu kasus di universitas ini saja gitu yang diteliti. Case study investigating how second year pre-service teacher, mahasiswa tahun kedua, berarti bisa semester 3, bisa semester 4. Mahasiswa PBI di sebuah universitas di Indonesia. Memang tidak disebut nama kampusnya ya, karena kalau dalam riset internasional seringkali itu berbenturan dengan kode etis gitu. Beda dengan kita yang judul itu sudah terpampang nama gitu kan, kabupaten, provinsi. Nah, kalau di sini tidak disebutkan karena bagian dari kode etik, hanya cukup Indonesian University. Jadi ini kelasnya kelas extensive writing. Di kita bukan extensive writing ya, mungkin academic writing. Kalau ini kelas extensive writing, metode pengajaran yang dipakai si dosen adalah text-based pedagogy. Kemudian yang mereka pelajari apa saja? Banyak genre kepenulisan. Mulai dari narasi, deskriptif, instruktif, sampai arguing. Subjeknya adalah 15 mahasiswa. Ini dijelaskan usia mahasiswanya. Kemudian ini metode ngajarnya adalah gurunya nyontohin dulu. Kemudian nanti gurunya menjelaskan, siswa mendemonstrasikan kemampuan menulisnya. Siswa mengobserve, memahami, merespon, menganalisa, dan kemudian menulis. Nah, ini stage-nya pre-writing, while writing, dan post-writing. Oke, kita lanjut. Nah, model Photo Voice yang dipakai adalah model Coates.
Nanti bisa dicari ya, quotes itu emang seperti apa modelnya. Nah, di mana nanti data-data yang diperlukan itu rinciannya adalah partisipan itu menulis satu konteks, the context in which photo took place, konteks dari foto yang diambil. Kemudian alasan mengapa foto itu diambil. Ini nanti data yang dibutuhkan dari partisipan gitu. Dari berapa orang tadi? 15 mahasiswa. Jadi 15 mahasiswa diminta ngumpulin foto, terus menjelaskan konteks foto itu, alasan foto diambil, emotional reaction, emosi mereka yang terwakili oleh foto itu. In this study, 6 photo voice texts written by 3 students were selected because these 3 students regularly submitted their photo voices via e-learning platform Edmodo. Jadi tugasnya dikumpul lewat Edmodo, tidak diserahkan langsung, dikumpul secara online. Ini terserah peneliti ya, teknis pengumpulannya. Yang menarik itu adalah dari 15 mahasiswa yang bersedia untuk dimintai data, hanya 3 yang dianggap layak gitu. Jadi hanya 6 teks gitu kan yang kayaknya ini dia yang paling bagus nih gitu kan buat ditampilkan sebagai data. It's okay gitu. Yang penting itu datanya bagus, bisa ditampilkan dan menjelaskan apa yang ingin kita sampaikan. Tuh, jadi ada 3 mahasiswa yang datanya diambil. Alasannya mengapa data mereka yang diambil karena pertama, cuma 3 orang ini yang mengumpul rutin. Yang mengumpul rutin tugas foto voice-nya. Kemudian 3 orang ini yang penjelasan foto voice-nya itu mengikuti pola yang sudah diminta oleh si peneliti atau dosen mereka sendiri biasanya ini. Gitu. Nah, jadi kemudian bagaimana menganalisis datanya? Untuk menganalisis data, for the purpose of analysis, the students' teachers' reflective journals were color-coded. Nanti diwarnai gitu kan. Data dari peserta itu, kalimat mereka diwarnai, dibagi menjadi 3 kategori. Konteks, reason, dan emotion. Nah, ini contohnya. Oke, ini gambar apa? Ini gambar awan mendung. Ya, dia memotret balkon rumahnya. Balkon atap rumahnya. Ya, konteksnya adalah di belakang rumah ketika melihat cuaca sedang mendung. Alasan mengapa foto ini diambil karena merefleksikan mood si partisipan. Gitu. The sky was cloudy that prevented me to get what my parents needed. I felt in the class last week when my lecturer told his students to retell an inspiring person unforgettable event. Ya, ini yang dia rasakan. Dia merasa cloudy. Emosinya bagaimana? I become confused and nervous. Katanya dia bingung waktu gurunya nyuruh nulis. Seakan-akan ada awan tebal menyelimuti. Tidak dapat ide, katanya. Tapi ya tetap harus dikerjain. I was able to choose, akhirnya bisa juga ngerjain gitu kan, nyari satu event untuk ditulis sebanyak mungkin. Dan kemudian di akhir dia merasa lega, karena akhirnya ya hasilnya ya tidak jelek-jelek amat dibanding tulisan teman-temannya. Nah, kemudian dia menyadari bahwa ya memang begitu pengalaman dalam menulis. Nah, kan ini menarik ya. Cuman dari foto awan gitu kan, foto awan mendung, bisa sebanyak ini dia bercerita gitu. Yang tadinya katanya dia bingung mau nulis apa, akhirnya dia bisa nulis juga gitu. Ini baru dari 1 partisipan. Nah, belum dari partisipan yang lain. Ini ada beberapa fase orientasi. Jadi dosennya jelasin tugas mereka, kemudian masuk rewriting, akhirnya mulai menulis, kemudian pengembangan paragraf,
Terus self-assessment. Nah, mereka diminta menilai tulisan masing-masing dan tukar dengan temannya untuk saling memberi penilaian. Jadi masing-masing fase ini ya satu aja mungkin yang diambil untuk merepresentasikan. Karena bisa jadi mirip-mirip. Terus fase teacher's feedback. Nah, baru nanti post writing. Nah, ini. By the end of the class, student teacher encouraged to rewrite and polish. Jadi sudah selesai tulisannya, mereka dibintang baca lagi dan memoles kembali tulisannya supaya lebih indah. Nah, di bagian ini partisipan mengambil data yang ditulis oleh si Yvonne. Yvonne ini bukan nama sesungguhnya ya, nama samaran. Karena data partisipan dilindungi. Nah, ini. Si Yvonne ngambil foto langit matahari terbit, sunrise. Karena menurut dia itu memberikan energi positif. Nah, sebagaimana perasaan dia pada saat itu. Dia merasa bisa menikmati menyelesaikan tulisannya meskipun kekurangan vocab dan kurang bisa grammar, tapi akhirnya selesai juga dan sangat membantu setiap prosesnya. Ya, itu dia. Nah, ini salah satu jurnal. Oke, yang bisa kita simpulkan apa dari sini? Kalau bisa kita ringkas ya, dalam kesimpulan yang sederhana. Nah, ini kurang lebih yang tadi sudah kita baca. Jadi tujuan penelitiannya mendokumentasikan pengalaman emosional peserta ketika sedang belajar menulis. Nah, fase penulisannya pertama ada orientasi dulu, dijelaskan sama dosen, pre-writing, kemudian whilst writing ada paragraph development, assessment, feedback dari dosen, baru di akhir post-writing. Kemudian datanya ada 6 foto tadi diambil dari 3 siswa yang mengumpul dari 15 siswa. Maksudnya mungkin ke-15-nya ngumpul, tapi yang lengkap dan layak ditampilkan dan yang paling asik penjelasannya bisa jadi hanya 3 siswa. Nah, ini alasannya. Alasan mengapa hanya dari 3 siswa ini yang diambil. Analisisnya, cara mereka menganalisis adalah dengan diwarnai tadi gitu kan, dan kemudian dijelaskan masing-masingnya. Nggak cuma diwarnai ya, tapi nanti dijelaskan oleh si peneliti. Nah, ini kesimpulannya. Kemudian nanti ada saran di akhir. Kesimpulannya, foto voice itu sangat bagus untuk mengumpulkan data yang merefleksikan emosi partisipan, feeling. Dan foto voice itu bisa menjadi cara dalam memaksimalkan pembelajaran tanpa menekan mahasiswa atau siswa. Ini ada saran-saran yang bisa diterapkan oleh guru atau dosen berdasarkan yang didapat di penelitian ini. Oke, kita ke satu riset lagi untuk ada perbandingan, biar ada perbandingan dengan yang tadi. Ini sudah jam 3, saya masih bisa meneruskan nggak, Pak Arinal? Kalau 15 menit lagi boleh, Bu. Jadi 45 menit tanya jawab. Iya. Kayaknya oke. Kayaknya nggak sampai sih, tapi kita lihat ya. Oke. Share screen. Ya. Oke, sekarang kita ke penelitian yang satunya tentang pembelajaran online di masa pandemi. Nah, ini pasti semuanya merasakan ya. Nah, kita lihat bagaimana kalau perasaan ini ditampilkan dalam jurnal.
dalam artikel jurnal. Ini contohnya, judulnya. Ini masih perlu diperbesar nggak ya? Synchronous versus asynchronous photo voice study on Indonesian youth online learning experience. Nah, kita baca abstraknya. Sejak Maret 2020, coronavirus telah menyebar di Indonesia dan berdampak pada banyak sektor pemuda, khususnya pendidikan. Kita langsung ke bagian yang bertanda kuning. This study examine how youth in underdeveloped area of Indonesia experience online learning. Nah, penelitian ini meneliti secara khusus bagaimana pelajar di Indonesia, khususnya di wilayah yang terpencil, mengalami online learning. Ada 14 pemuda yang diteliti yang tinggal di daerah Kupang, NTT. Nah, dia di sini mengkombinasikan dua teknik pengumpulan data. Jadi nggak cuma foto voice, tapi juga ada interview session. Ini bisa dicontoh ya untuk penelitian kalian. Terus analisisnya pakai apa? Dia pakai thematic analysis. Jadi data yang sudah ada dipelajari, kemudian dicari 3 tema yang paling menonjol. Nah, ketemulah tema ini. 1, benefit dan challenge, tantangan dan kelebihan online learning. Kemudian 2, pembelajaran tersinkronisasi dan yang tidak tersinkronisasi. Tersinkronisasi itu maksudnya ini loh, kayak pakai Zoom gitu. Pakai media seperti itu. Asynchronous learning itu contohnya pakai ini, e-learning. Pakai yang web e-learning yang biasanya setiap kampus itu punya atau setiap sekolah punya. Tuh. Kemudian tema yang ketiga adalah dia membahas tentang masa depan online learning. Nah, dia simpulkan bahwa penggunaan photo voice itu bisa menangkap detail-detail implementasi pembelajaran online terhadap pemuda dan implikasinya. Oke, kita langsung saja ke bagian yang penting-penting. Nah, insyaallah nanti materinya akan saya kasihkan ke jurusan ya, bisa di-copy untuk belajar. Kalau ada pertanyaan boleh sambil ditulis di kolom chat, in case you might forget. Oke. Nah, photos in this study were captured independently by participant and discussed in interview session. Jadi teknisnya, jadi peserta diminta ngambil foto, nanti foto itu dibahas di interview gitu. Nah, ini adalah kriteria partisipan yang mereka ambil. Milih partisipannya gimana? Purposif aja, purposif sampling. Jadi purposif itu ya dia tuh ngambil kira-kira kita ngambil berapa sekolah ya misalnya, atau ngambil orang yang dikenal yang ada di NTT usia sekian dan memang punya pengalaman pembelajaran online gitu. Itu aja caranya mengumpulkan partisipan dan dapat 14 purposeful sampling itu ya, misalnya kebetulan ada researcher yang tinggal di daerah NTT gitu kan, dan dia kenal dengan salah satu pelajar, terus dia minta si pelajar ini untuk jadi partisipan, dia mau gitu kan, terus dia ditanya, kamu punya teman lagi enggak gitu, yang dia tuh bisa ini ngasih data, oh aku punya 2 teman gitu, terus 2 temannya lagi punya 2 teman, sampai terkumpul 14. Bisa seperti itu cara mencari partisipan.
Itu namanya purposeful sampling. Bisa juga kita mendatangi sekolah misalnya. Satu sekolah spesifik dan kita minta mereka untuk memberikan 4 partisipan yang bersedia. Juga bisa seperti itu. Oke, kita langsung ke gambaran datanya. Ya. Nah, jadi di sini hanya mereka mengambil, jadi instruksi yang diberikan ke partisipan adalah please take photos that are relevant and can be used to explain your experience in online learning. Jadi instruksinya sederhana sekali, kan ini buat pelajar ya, jadi mungkin tidak yang ribet-ribet amat. Tolong ambil foto yang relevan, yang bisa menjelaskan pengalaman kalian dalam pembelajaran online. Udah. Pakai kamera apa? Kamera HP masing-masing aja gitu. Terus mereka dikasih waktu 7 hari buat memoto gambar-gambar atau benda-benda atau apapun ya yang berhubungan dengan apa yang mau mereka sampaikan. Nah, kemudian setelah foto terkumpul, dibuatlah jadwal wawancara secara online dengan partisipan ini. Gitu. Pertanyaannya adalah secara umum, mengapa gambar ini? Dan apa maknanya bagimu? Gitu. Itu aja. Sederhana sekali gitu. Karena ini pelajar ya. Tapi kan dari data yang sederhana itu, yang penting kita sebagai peneliti bisa menggambarkan, mengangkat dalam penelitian kita. Nah, ini hasil yang mereka dapatkan. Pertama tadi, datanya di organize ke dalam 3 tema. Yang pertama, benefit and challenge. Nah, yang didapatkan adalah benefitnya 1, bahwa pembelajaran online ini dia lebih murah secara cost. Ini menurut Shopee ya. Karena kata dia paperless, nggak harus ngeprint. Jadi nggak harus keluar uang buat ngeprint, sehingga lebih efektif. Tapi kesulitannya adalah sinyal internet. Kadangkala sinyalnya itu bermasalah. Sehingga kata dia sering terlambat ikut kelas, ya karena internetnya lagi gangguan. Nah, ini foto yang dia tampilkan. Nah, kemudian tema yang kedua adalah synchronous versus asynchronous. Pembelajaran tersinkronisasi itu maksudnya online meeting application kayak Zoom, Google Meet gitu kan, atau messaging, WA, bisa jadi Telegram, jadi kelasnya lewat WA atau lewat Telegram. Sebagian peserta lebih suka pembelajaran lewat media yang seperti ini, karena menurut dia lebih praktis dan lebih interaktif. Tapi kekurangannya adalah dia membutuhkan banyak data. Dan biasanya bergantung pada sinyal internet. Iyalah, kalau Zoom sinyalnya bermasalah, jadi nggak dengar penjelasan. Oke, and kalau asynchronous learning yang pakai web sekolah, itu lebih disukai oleh siswa-siswa yang pasif. Karena mereka merasa tidak harus berkompetisi dengan yang ceriwis-ceriwis dalam berekspresi di kelas. Nah, ada juga yang lebih suka model yang seperti itu. Dan katanya lebih hemat biaya, karena tidak perlu data yang besar. Tapi kekurangannya adalah web kampus itu seringkali bermasalah. Many technical breakdown. Kemudian tema yang ketiga adalah future of online learning yang didapat dari pengalaman peserta. Kesimpulan yang mereka rasakan adalah untuk kedepannya mereka membutuhkan lebih banyak support berupa
kuota gratis atau wifi, entah dari pemerintah atau dari pihak sekolah. Some participants admitted that they try to help their friends with limited access. Nah, yang terjadi kenyataannya adalah mereka tuh harus saling bantu-membantu gitu. Yang punya wifi itu menyediakan rumah mereka buat belajar kelompok karena teman-teman yang lain ada yang tidak punya akses terhadap kuota internet. Oke, itu dia. Simple kan ya? Insya Allah bisa diterapkan ke skripsi. Nah, oke. Ya, sedikit lagi. Nah, ini dia tadi gambar-gambar yang dipakai di jurnal yang sebelumnya, yang tentang writing. Gambar awan tebal, gambar kain, gambar pemandangan alam, bunga, sunset, gambar coklat, karena katanya dia lapar ketika writing. Nah, terus di jurnal yang tadi baru kita bahas, ini kesimpulannya, nanti bisa dibaca sendiri. Nah, ini foto-foto yang ditampilkan oleh peserta. Nah, ini. Foto paper, foto layar, foto website, foto wifi. Modem. Modem ya. Ya, modem. Oke. Ya, kita menuju closing. Ternyata hampir 15 menit ya. Nah, ini adalah judul-judul yang bisa kalian tiru kalau kalian menulis tentang foto voice. Ya, tidak harus sama persis. Ini jadi inspirasi aja. Misalnya, we are more than EFL teachers. We are educator, emancipating EFL student teachers through photo voice. Voice Facebook, photo voice interface, empowering non-native pre-service English language teacher. Ini tentang penggunaan Facebook. Kalau ini yang dirasakan mahasiswa, khususnya mungkin ketika PPL gitu ya. Terus working with English language learners, pre-service teachers and photo voice. Picturing the reader, English education pre-service teachers believe about reading using photo voice. Ini tentang keyakinan. Jadi keyakinan pun bisa jadi disertasi. Keyakinan guru bahasa Inggris. Keyakinan mahasiswa PBI tentang reading. Kemudian picturing a writing process, photo voice and teaching writing to urban youth. Nah, ini yang tidak saya sarankan ya, di effect. Coba dikurang-kurangi judul penelitian yang ada di effect, di effect. Efeknya apa? Terlalu abstrak di effect itu. Langsung saja, misalnya, picturing students' emotional experience in speaking class using photo voice. Nah, itu lebih visible. Kemudian academic stress itu juga bisa menjadi data untuk penelitian. Pengalaman yang kuliah di luar negeri itu juga bisa menjadi data untuk penelitian. Nah, di alamat-alamat ini kalian bisa mencari jurnal yang kalian inginkan. Kalau jurnalnya berbayar, kode doi-nya bisa dikopas di Sci-Hub. Klik aja Sci-Hub ini di Google. Nanti ada doi-nya, doi dari jurnal yang di bagian sini. Kalian copy paste ke Sci-Hub, terus klik open. Biasanya jurnalnya akan terdownload. Insya Allah sudah ada dosen yang menjelaskan tentang ini ya. Jadi Ibu tidak perlu mengulangi. Nah, ini step-step untuk membuat rencana penelitian.
Yang pertama, pikirkan dulu topik yang menarik. Think a research topic that interests you. Kemudian, browsing relevant literatures on research database. Jadi browsing penelitian-penelitian yang mirip-mirip dengan punya kalian. Nah, dari situ akan dapat insight. Oh, kayaknya aku bisa deh bikin yang seperti ini gitu. Baru pilih topiknya yang mau kalian angkat dan tujuan penelitiannya apa. Jelas dulu tujuannya. Misalnya pengalaman mahasiswa semester 1 ketika baru masuk PBI, khususnya saat pandemi gitu kan, bingung kan ya, kelasnya nggak ada gitu, kelasnya di rumah sendiri gitu, ketemu dosennya cuma lewat Zoom gitu kan, itu pun kadang wajahnya kelihatan kadang enggak misalnya. Ini gimana nih pengalamannya? Nah, itu bisa dijadikan sebagai bahan penelitian. Determine the suitable criteria of research participant. Tentukan kriteria partisipan yang mau kalian pilih. Kemudian jelaskan bagaimana kalian mengumpulkan data menggunakan photo voice. Terus yang kelima, explain how you would analyze your data. Jelaskan bagaimana kalian akan menganalisis data itu. Insya Allah ini sederhana tapi bisa diikuti. Bisa langsung dipraktekkan saat ini. Misalnya kalian udah kepikiran, tulis aja gitu kan, nanti silahkan kumpulkan di jurusan. Kalau memang ada waktu, misalnya dalam 45 menit ke depan, kalian sudah terpikir apa research plan-nya, mumpung kita lagi di kelas ini, lagi membahas ini, boleh dikumpulkan ke jurusan, atau lewat chat-nya Pak Arinal gitu kan, atau Ibu Daya, atau Ibu Fauzia, Ibu Linda. Silahkan ya, ini kalau ada yang mau langsung mendiskusikan, silahkan dikumpulkan. Nanti akan kita bahas selama masih ada waktu. Oke, nah ini adalah cara menganalisis yang bisa kalian terapkan, tapi tidak akan cukup untuk dijelaskan semuanya di sini, gitu kan. Tapi bisa kalian cari di internet. Tematik analisis itu yang tadi dipakai di pembelajaran online tadi, di jurnal tadi, bisa pakai CDA, bisa pakai SFL, atau mungkin metode analisis yang lain yang kalian rasa nyaman. Oke guys, I think that's all. Lewat 4 menit ya. Saya kembalikan ke Pak Arinal selaku moderator. Wow. Yeah. Thank you very much Ibu Alfa for the explanation. Gak kerasa ya Bu ya. Betul-betul menarik sekali topiknya, jadi nggak kerasa sudah jam 3. Wah. Dan jujur aja, photo voice is something new for me, so I really interesting about this one because this is new, yeah, for me. So when I listen to the explanation, initially I think this is about like a reporter job, taking a picture, but then this is not the reporter works, this is the narasumber work. Ya, jadi saya kira tadi pertamanya yang penelitinya yang moto, rupanya yang diteliti Bu ya, yang moto. Yeah. That's really new for me. Well, kita sudah 15:19, jadi mungkin boleh langsung masuk ke sesi question and answer. I think there is one question already in the chat box, yeah, from Mr. Fitra Ramadhani. Okay, the question is about, okay, besides writing, can we ask the students to make video or voice record in explaining the photos? This is due to students feel speaking is easier than writing. Yeah, I think tadi kan Ibu ada jelaskan mahasiswanya disuruh menulis ya, mungkin karena menulis sulit, jadi apakah boleh menjelaskan fotonya dengan speaking?
Ini itu pertanyaan pertama, Ibu ya. Ya, Pertanyaan yang lain dari siapa lagi ya? ini yang angkat tangan nih, ada 2. Oh, ada 2 orang yang raise Ah. hand. Oke. Yang lain kalau mau raise hand juga boleh ya. Sekarang kita mulai dari Siti Fatimah dulu ya. Ladies first, and then we go to Iqdal Bayu Pamungkas after that. Okay, so Siti Fatimah, you can speak up. Okay, thank you for the opportunity. So I'm Siti Fatima. I'm in the 6th semester student. Well, I have 2 questions. Actually, the first is if the participants are going to use metaphorical pictures, should the pictures literally be taken by themselves, or can that be taken from the internet? That is the first question. And then the second question, if there are grammatical errors or typo in the participants' writing when they describe the picture, should the researcher correct it or just write what it is in the article? Thank you. Oke. Okay, thank you very much for the question, ya, Siti. Okay, now we move to Iqdal Bayu, our speakers, yeah, in the last session. Okay, Bayu, what is your question, Bayu? Yeah, so thank you so much, Bapak Agina, for giving me this time, and thank you so much, Ibu Alfa, for the material. So I had 3 questions here. So first question, what are the difficulties in conducting this kind of research? Why and how to overcome those difficulties? And then the second one is that how actually to read the finding of the results. Like, I'm still getting confused how to read the finding because you didn't like show us the exact example, just like explain the method, that kind of stuff. So I'm still getting confused about writing the finding. And then so nomor 3, wait, pakai bahasa Indonesia aja, nomor 3 agak susah. Jadi tadi kan kata Ibu ada penelitian yang pertama, apakah kan penelitian pertama tadi ada 15 participants, tapi yang diambil cuma 3, padahal bisa jadi itu tuh yang lainnya tuh juga ngirim, tapi yang diambil cuma 3. Apakah si researcher itu punya target jawaban sebelum menuliskan hasil dari picture participants itu? Soalnya kenapa nggak diambil yang kenapa dianggap nggak layak, makanya nggak ditulis. Apakah si researcher itu loh punya kriteria dulu atau target jawaban dulu, jadi gambar orang lainnya itu nggak diambil atau nggak dibuat dalam finding itu. Iya, iya. Terima kasih. Pak Rinal tadi membantu mencetak. Ya. Okay, I send it to you the 2 questions. Questions from the. Ada usah gitu. Well. Ibu langsung jawab aja. Nanti kalau ketinggalan ingatkanlah. Oke, Ibu. Oke. Biar waktunya efektif. Sisa 35 menit. Tadi dari pertama Siti Fatimah ya? Mr. Fitra. Tadi Fitra ya? Yes. Oh, sorry. Oh ya, Fitra. About using speaking rather than writing. Oh, yang ini yang di chat ya. Sebenarnya sih bisa-bisa aja. Kalau voice kan bisa aja sih, cuman nanti berarti harus ditranskrip gitu, harus ditranskrip oleh si peneliti, karena kan nggak mungkin ditulis ya, gitu. Dan videonya juga mungkin tidak perlu dicantumkan juga gitu, cuman dikasih tahu aja bahwa penjelasan foto itu dalam bentuk video atau voice record. Ya anggaplah itu seperti interview ya, hanya memang tidak interaktif 2 arah gitu. Ya anggaplah seperti itu, boleh aja, tapi nanti kan harus ditranskrip gitu. Ya, ini untuk mengatasi keterbatasan peserta dalam menjelaskan dalam bahasa tulis ya. Ya, bisa aja.
Malah mungkin bisa jadi ada perkembangan terbaru selain foto voice gitu. Siapa tahu ada video voice. Tapi saya belum meriset sih. Bisa nanti kalau kalian tertarik cari sendiri ya. Who knows ada video voice. Oke. Terus tadi pertanyaan yang kedua tuh dari Siti Fatimah. ya benar dari Siti Fatimah. Tadi pertanyaannya tadi tuh kayaknya inget gitu pas. Yeah. Should the photo take from them Oh iya. on themselves or from the internet? Ya. Yeah. Ambil sendiri. Jadi fotonya harus diambil sendiri. Kalau dari internet itu jadi bukan voice mereka akhirnya. Kesannya tuh tidak original voice dari partisipan. Jadi memang ini bukan kelas bukan penelitian yang harus mengikuti standar fotografi banget gitu kan, yang ada proporsi yang jelas gitu. Ya nggak harus gitu juga gitu. Yang penting foto itu terbaca dengan jelas itu foto apa gitu, dan ada penjelasannya juga, itu sudah cukup gitu. Jadi yang dicari itu memang keotentikan hasil karya si peserta gitu, yang memang dia mengambil dengan hati gitu kan, untuk mewakili apa yang dia rasakan. Terus tadi apa lagi pertanyaannya? Should the researcher correct the error? Nggak perlu. Nanti malah berubah datanya. Bilang aja gini, dalam penelitian itu sebut saja begini, grammatical error gitu, Mbak. Bilang aja the participants' explanation is the participants' narration of the photo is written as it is gitu. Artinya, in other words, the researcher would not correct any grammatical errors in order to maintain authentic data gitu. Bisa bilang seperti itu. Gak apa-apa, gak apa-apa kalau salah-salah gitu. Yang penting gak kacau-kacau amat. Tuh, kan kadang ada ya yang misalnya kita menerbitkan di jurnal internasional gitu kan. Terus dia bahasanya Banjaris English banget gitu. Yang bisa jadi bule itu bingung gitu maksudnya apa gitu kan. Nah, itu nanti bisa partisipan, bisa researcher yang menjelaskan maksudnya gitu. Atau dikasih tanda kurung kayak apa kayak, yang penting tidak dirubah datanya. Itu kalaupun mau merubah itu ya mungkin titik komanya, tapi itu juga lebih baik gak usah sih. Gitu. Seoriginal mungkin Bu ya. Itu juga ini sih menjawab sekaligus dari Ihdal sih. Jadi bisa jadi itu menjadi alasan mengapa data dari partisipan yang A itu yang dipilih bukan yang B gitu, karena dia lebih jelas ketika mendeskripsikan gambarnya. Nah, itu bisa jadi salah satu alasan. Tadi Fatimah ada berapa pertanyaan? 2 questions. Oh, You already answered. Oke, berarti Ihdal ya selanjutnya. Oke, tadi pertanyaannya yang pertama itu kesulitan ya, kesulitan how to overcome issue. What is the issue and how to overcome? Iya, dan cara mengatasi. Oke. Kesulitannya adalah bisa jadi nanti menjelaskan tentang foto voice ke peserta gitu. Kesulitan tergantung partisipannya ya. Apakah dia usia SD, pelajar atau mahasiswa gitu. Atau yang kita teliti emak-emak gitu kan, berarti emak-emaknya harus memotret gitu. Nah, itu menjelaskan itu. Terus bisa jadi menyesuaikan dengan data yang kita inginkan. Kadang ya ekspektasi kita sebagai peneliti itu datanya itu akan dramatis gitu, misalnya nih menarik gitu, tapi ternyata yang dikumpulkan kok biasa aja gitu kan, penjelasannya kok biasa aja gitu. Nah, itu berarti pintar-pintar kita untuk menarik informasi lebih jauh. Kalau dari deskripsi yang diberikan partisipan itu terlihat kurang kurang nonjok lah ya gitu, kayak kok cuman gini doang, berarti ya memang mereka kesulitan mendeskripsikan gitu. Nah, itu bisa dibantu dengan wawancara.
atau dengan FGD, focus group discussion, dengan diskusi kelompok. Karena kalau diskusi kelompok itu kan saling nimpali kan, akhirnya saling menambahkan, oh iya aku setuju gitu misalnya. Nah, kita jadi dapat banyak insight di situ. Itu sih cara mengatasinya. Terus apa lagi tadi pertanyaannya? Do researcher should have a minimal target of participants for their research? Oh, tidak ada sih sebenarnya. Satu orang pun itu sudah bisa menjadi partisipan jika memang itu sudah bisa memberikan data yang layak. Misalnya nih ya, data yang cuma satu orang manusia aja, pengalaman kuliah di jurusan bahasa Inggris di luar negeri selama 1 semester. Misalnya nih ada di PBI itu yang ikut pertukaran pelajar ke luar negeri 1 semester, dan cuman dia doang gitu, kan nggak mungkin nyari yang lain gitu. Nah, bisa satu orang ini aja yang diteliti gitu. Yang penting kita bisa mengelaborate data itu dengan baik. Tadi kan ada 15 orang Bu ya, terus dieliminasi jadi 3. Yang contoh yang tadi, kira-kira mengeliminasi itu ada aturan yang membolehkan tidak? Atau kenapa sih jadi 3? Iya. Itu ini sih preferensi peneliti aja. Preferensinya ya. Karena kan andai pun ke-15 orang itu ngumpulin data dan itu sesuai dengan yang kita minta, kan nggak mungkin juga ke-15-nya itu ditampilin di jurnal gitu. Kecuali nanti kalau skripsi, nah mungkin skripsi bisa lah ya berpanjang-panjang ria. Tapi kalau banyak banget datanya juga nggak mungkin semuanya gitu. Malah kalau penelitinya itu cerdik gitu kan, itu data tuh bisa dia simpan gitu. Jadi dia meneliti sekali aja, yang dia bikin jurnal itu dari 3 partisipan aja gitu kan. Nanti dia nulis lagi yang lain gitu. Tapi topiknya yang agak berbeda, data yang itu juga, cuman sudut pandangnya yang lain misalnya. Nah, itu juga bisa. Jadi data itu tidak harus semuanya dijur-jurkan ke reader gitu. Cuman data itu harus kita simpan. Jadi misalnya tadi yang ditampilin di jurnal kan cuma 3 partisipan. Nah, itu yang dari 15 partisipan secara total itu ya dia harus nyimpan. Jadi kalau suatu waktu ada yang minta data itu dia bisa nunjukkan gitu to prove that dia memang meriset itu gitu, bukan di karang-karang bukan di karang-karang sendiri. Hanya 15 bukan di karang-karang ya. Okay. Yeah. We still have time. Tadi ada lagi nggak sih pertanyaan yang ketiga? Oh ya, to finding ya, from masih dari Ihdal Bayu. How to write finding from photo voice approach or method. Oh, finding. How to write the finding. Ya. Ya, cara yang paling simple tadi yang Ibu jelaskan di data analisis itu tematik analisis gitu. Jadi dia baca dulu datanya. Makanya tadi kenapa dari 15 itu mungkin 3 aja yang diangkat gitu kan. Karena 3 yang paling menarik bisa jadi. Atau kalau yang di online learning itu kan dia minta data secara acak dulu, nanti semuanya dibaca. Yang pembelajaran online tadi kan juga 14 peserta kan, tapi yang ditampilin cuma 6 foto gitu. Karena bisa jadi data itu ada beberapa yang sama gitu di antara peserta. Nah, terus dipilihlah yang paling baik gitu kan, yang paling bagus fotonya bisa jadi. Cara menaruh di finding itu adalah dengan menentukan topik dari data yang dikumpulkan. Misalnya kita meminta data terkait pengalaman atau perbandingan gitu. Apa ya? Ya, simpelnya ya, misalnya pengalaman mahasiswa semester 1 mengikuti online learning di masa pandemi gitu. Nah, yang ngumpul ada 15.
terus 15 gitu. Masing-masing orang diminta 5 foto misalnya. Berarti 15 kali 5 berapa gitu kan? 225. Banyak banget. Kan nggak mungkin semuanya kan. Ya, pilih salah satu. Nah, terus dari keterangan mereka, kan kita dapat insight nih. Misalnya yang mereka bahas itu adalah satu sinyal. Yang mereka bahas lagi adalah penjelasan dosen. Mereka bahas lagi tugas gitu. Nah, itu mau berapa tema gitu kan. Tema-tema kecil itu kan nanti bisa digabung jadi tema-tema besar gitu. Misalnya ketemu 5 topik besar. Itu tuh preferensi peneliti sih sebenarnya. Preferensi peneliti, dan itu sah kita memilih tema apa yang menurut kita paling menonjol, yang kita rasa layak untuk ditampilkan di skripsi gitu. Jadi doing your undergraduate thesis should actually be fun. Harusnya itu menyenangkan sih, karena kalian kan bercerita kan tentang sesuatu yang kalian teliti, kalian temukan di lapangan, terus kalian mau share ke semua orang gitu kan, termasuk ke hadapan dosen, and you are the expert in your own research gitu. Jadi pede aja kalau nulis itu, you are the expert of your own research. Kan dosen bukan dosen yang neliti kan, tapi kalian yang neliti gitu. So, yeah, make sure you master it and make sure you enjoy the process and you research what you really like to research. Maka insya Allah cepat selesai. Tapi jangan nyari yang jelimet juga ya. Cari yang menyenangkan dan cepat selesai. Ya itu. Voice nih Bu ya. Terus saran buat Bayu dan yang lain, kalau pengen lebih luas dalam menggambarkan finding, ya memang harus banyak baca. Entah punya kakak kelas yang menurut kalian layak untuk dicontoh, atau lihat di jurnal tadi gitu. Coba lihat bagian finding, itu kira-kira menggambarkan hasil penelitian itu yang bagus seperti apa. Oke, saya kembalikan lagi ke Pak Rinal. Terima kasih, sangat bantu dalam menjawab. Ya, alhamdulillah. Sepertinya sudah terjawab semuanya Bu ya. Dan kita masih ada mungkin sekitar 20 menitan ya untuk sesi tanya jawab. Mungkin dari Bapak Ibu dosen yang lain. Kalau selain mahasiswa, boleh juga sharing. Oh ya, ini ada satu pertanyaan. Ada pertanyaan Bu. Oh, tadi Fitra nanya lagi ya? Oh, sudah deh. Ada satu, tapi oh nggak ada deh. Oh, nggak ada. Ada. Ini Arinal yang summarize. Oke. Dari yang lain, Bapak Ibu atau mahasiswa sekalian, karena kebanyakan sih rata-rata memang tadi kata Ibu ada banyak yang minta judul tuh ada the effect, the investigation of what the perception. Nah, mayoritas ketiga itu Bu, the perception, the effect, sama the investigation. Awal-awalnya selalu seperti itu mahasiswa Ya. judul. The perception itu boleh aja sih, cuman ya. Tapi dibuat lebih cantik gitu, kayak exploring the emotional experience of students gitu. Kalau perception doang itu kesannya kayak wawancara. Ini persepsinya gitu kan. Iya, seperti wawancara dengan tokoh, dijelaskan gitu ya. Ya, yang tidak tepat itu adalah ketika menggambarkan temuan biasanya. Dia cuma nulis gitu aja kan. Ini hasil wawancaranya. Dia taruh plek gitu. Plek yang dia sampaikan. Dia tidak dianalisis. Ini ada azan, saya izin silent sebentar ya.
Oke guys, ya kayaknya tadi sudah azan ya. Jadi kita masih ada sekitar 15 menit. Nah, sekarang kita masuki tahap berikutnya. Mungkin kalau ada yang mau konsultasi terkait dengan proposalnya, boleh speak up ya aja. Yang bertanya lagi juga boleh. Kita masih ada 15 menit. Jadi manfaatkan sebaik-baiknya waktu ini untuk menyelesaikan masalah kalian. Jangan dipendam kalau ada unek-unek dalam penulisan proposalnya. Takutnya kalau dipendam sendiri nanti kesulitan. Tapi kalau di sharing di sini, nah, bisa dibantu ya. Apalagi ada Ibu Alfa di sini, yang expertnya di sini ya. Insya Allah akan memudahkan kalian dalam hal penulisannya. Apalagi yang mengambil topik kayak kualitatif ya kan. Mungkin ada dari mahasiswa yang ingin bertanya atau mau konsultasi, boleh raise your hand, atau kalau malu bertanya langsung boleh lihat chat box ya, tinggal diketik aja. Iya. Mungkin sambil menunggu, saya mau bertanya. Ini ada yang, mungkin apakah sudah ada dosen yang menjelaskan cara mendapatkan jurnal di ini, database online yang berbayar? Melalui yang mana Bu? Yang ini, yang pakai doi, Skyhook ya. Skyhook. yang pakai Pernah DOI. sih, tapi ke kelas yang mana ya? Angkatan Kan ada yang berapa dulu? ada yang belum ya. Tapi nggak tahu angkatan yang sekarang. Kalau Ibu Daya mungkin ada juga menjelaskan. Soalnya di jurusan di IG jurusan itu sudah banyak trik-triknya dari TBI. Dari DOI. Kalau belum, mungkin kita demonstrasikan sebentar kali ya, 2-3 menit. Boleh Bu, boleh. Ya, coba ya. Nah, Sambil menunggu. jadi yang harus dibuka itu, yang paling sering sih saya nyari jurnal itu di sini. Stanford. Oh, tapi berbayar mahal ya. Ya. Okay. Nah, kemudian cari Sci-Hub. Sci-Hub ini alamatnya banyak. Jadi klik aja Sci-Hub di Google, nanti cari salah satu ya yang bisa dibuka. Misalnya Sci-Hub yang paling atas ini. Oh, belum saya share screen ya? Udah ya? Sudah Bu. Sudah. Nah ini adalah salah satu platform pencarian jurnal. Misalnya kita mau nyari foto voice. Kemudian kelas reading, kita coba ya, foto voice reading. Kalau persis seperti itu mungkin nggak ada. Kita nyari misalnya extensive writing, academic writing. English academic writing. Nah, ini ada beberapa jurnal, misalnya Diagnosing Linguistic Problem in English Academic Writing of University Student. Atau tentang plagiarism, Chinese Graduate Students Perception of Plagiarism, a Mixed Method Study. Apa ya? Ya, ambillah salah satu ya, yang paling atas misalnya. Ini diklik. Nah, ini kan ada doi-nya. Sebentar.
Kalau tulisannya get access, itu berarti dia harus dibayar. Kalau kampus kalian berlangganan, platform-platform ini kalian bisa mendapatkan secara gratis. Hanya saja memang tidak banyak kampus di Indonesia itu yang berlangganan gitu. UGM aja kayaknya baru aja, baru berapa tahun berlangganan. Itu sehingga gimana cara ngakalinnya? Ya, kita masukkan doi-nya ke Sci-Hub. Nah, doi-nya itu yang mana ini? Doi itu kode penerbitan, ya semacam kode penerbitan artikel jurnal online lah. Copy, kemudian paste ke sini, klik open. Nah, nanti akan terdownload sendiri. Akan dimunculkan di sini konten dari jurnal tersebut, jadi kita bisa mendownload dengan gratis. Gitu. Insya Allah mereka. Jadi platform-platform ini dia sudah kaya raya ya. Jadi do not feel bad when you just want to learn some knowledge from this and you need to pay for the knowledge expensively. Nah, kalau seperti ini, ini kendala sinyal aja sih. Oke, kita coba ya jurnal yang lain ya, yang ini. Yang Chinese. Nah, ini. Ini di copy. Ya, ini mungkin lagi kendala di webnya. Kita ganti jurnal yang satunya. Klik open. Astaga, ini Sci-Hub-nya yang error. Sebentar. Kalau satu platform Sci-Hub itu tidak bisa, kita bisa mencoba Sci-Hub yang lain. Itu. Ya, ada juga yang kayak piracy yang Sci-Hub. Nah, bisa coba yang ini. Tara. Muncul nggak? Nah, ya. Nah, kalau sudah begini, ya kita tinggal klik tombol download. Nah, udah tinggal disimpan. Nah, kita jadi bisa membaca jurnal internasional yang tadinya restricted. Nih. Jadi kalau pengen wawasan penelitiannya tambah luas, ya memang harus membaca jurnal ini. Tapi Bu, bahasa Inggris semua, ya. We are English department students. Nanti lama-lama juga paham sendiri kalau udah keseringan baca. Ya, itu dia tadi. Mungkin saya kembalikan lagi ke Pak Arinal. Silakan. Terima kasih banyak Ibu untuk tutorialnya. Mungkin akan sangat membantu untuk mahasiswa-mahasiswa agar tulisannya lebih bervariasi ya. Jangan sampai ketemu di referensinya, di referensi slide-nya itu ada dari Wikipedia, jangan sampai ada yang dari Blogspot ya. Nah, coba referensinya di-update lagi yang lebih akademik ya, seperti tadi pakai jurnal, pakai buku ya Ibu ya untuk ya. Nah, kalau misalnya jurnalnya berbayar, bisa dengan klik tadi. Jadi bisa dibilang tadi teknik hacking ya. Oke, nah ada yang raise hand. Ibu Alvini tadi ya? Iya. Ibu Alvini. Oke, Ibu Alvini. Jangan-jangan kepencet. Pencet. And then it's okay kalau mau ini lempar. Kalau
Kalau mahasiswa juga ingin mencari jurnal yang gratis tanpa perlu berbayar, juga banyak website lain yang ada sudah dijelaskan di IG jurusannya. Jangan lupa follow IG jurusan kita. Itu banyak sekali websitenya yang bisa kita gunakan dan bisa gratis ya di situ untuk mencari jurnal-jurnal yang open access, bisa kita akses gratis. Nah, tapi kalau misalnya kebetulan jurnal yang kita tuju berbayar, kita bisa pakai trik yang tadi. Kalau kalian mau cari yang gratisan lagi, bisa juga kunjungi jurnal-jurnal seluruh Indonesia kayaknya. Jurnal-jurnal Indonesia rata-rata gratis ya, Sinta. Kalau Sinta itu gratis, jadi kalian masuk aja sih jurnal Sinta mana saja. Itu kalau di-download biasanya open access. Jadi lebih mudah untuk mencari referensi sekarang. Jadi nggak ada alasan lagi kesulitan mencari referensi ya. Karena yang gratis banyak, berbayar juga ada triknya. Nah, gitu. Oke. Iya, yang penting modal kuota. Yang penting modal kuota dan niat sungguh-sungguh untuk belajar ya. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Kita masih ada sekitar 5 menit, mungkin satu pertanyaan penutup ya dari peserta atau dari Bapak Ibu sekalian. Boleh? Ya, mungkin mau ini atau consultation. ide penelitian. Nah, kalau boleh tahu dari saya sendiri mungkin boleh bertanya Ibu, topik penelitian yang mungkin sedang rame ini apa sih Bu di dalam ILT ini? Kalau dari pengamatan Ibu, siapa tahu ada kesempatan juga bisa mengikuti jejaknya. Waduh. Apa ya, memang harus browsing dulu. Harus browsing dulu ya Bu. Ya, foto voice itu termasuk yang rame sih sekarang. Ya, foto voice ya. Batannya. Kalau saya sih mungkin bukan nyari yang rame sih, nyari yang praktis. nyari yang nggak ribet. Tapi ribet gak ribet itu kembali ke personal masing-masing. Bagi yang suka hitung-hitungan, mungkin kuantitatif itu lebih simpel gitu. Ya budaya ya. Tapi bagi yang pusing mikirin angka, paling simpel ya kuali gitu. Dan mungkin anak-anak PBI itu, ya salah satu alasan kita ke jurusan bahasa Inggris. Karena Iya. Ya, nah it's not an excuse ya, but ya kalau kualitatif itu kan kelebihannya dia bisa lebih dalam. Biasanya dia bisa lebih dalam mengeksplor sesuatu yang tidak tercover di kuanti. Tapi kalau kuanti dia bisa mencakup partisipan yang lebih luas gitu, sehingga bisa membaca data yang lebih masif. Itu aja sih preferensi kita kemana. Kalau foto voice ini diterapkan untuk disertasi mungkin ini salah satu tadi yang saya tampilkan itu ada yang disertasi loh. Dan itu yang diteliti adalah teachers belief, jadi keyakinan mana ya tadi ya, saya sebentar. Oke, let me see, atau saya tampilkan jurnalnya kali ya. Boleh kita Bu. Jadi Kok jurnalnya? Disertasi ya. Disertasinya ada. Ada. Nanti saya kasihkan yang lengkap ke ini, ke PBI. Boleh. Interesting, boleh dibaca nanti. Disertasi ya. Cara cari disertasinya gimana sih Bu? Ada juga nggak? Ada, tapi nanti saya lihatkan ininya ya. Mungkin lewat jurusan aja nanti ya dibagi. Nah, ini contohnya. Panjang ya. Picturing the reader. 274 halaman. Amazing. English education preserves teachers' belief. Keyakinan, belief-nya mahasiswa PBI ya tentang reading using photo voice gitu. Tapi ini tentu tidak belief biasa aja gitu. Dia punya teori tentang belief dalam reading kan, tentang reading. Nah, kita bisa lihat table of content-nya.
Nah, biar tahu isinya kayak gimana. Iya. Nah, ini addressing belief, preparing English teachers to teach reading. Theoretical framework-nya, jadi kelihatannya dari judul tuh simple, cuman belief gitu. Tapi kerangka penelitiannya, constructivism, interpretivism, what is belief, belief and knowledge. Wow. Belief and reflection in teacher education, ways belief address in teacher education, the role of secondary English teacher. Yeah. Belief about literacy practice, belief about struggling. Ya, bisa dibayangkan berapa partisipan untuk ini. Ya, jadi pakai foto voice. Nah, dia menggunakan fokus group juga, berarti nanti ada diskusi kelompok di sini. Ya. Nah, ya nanti bisa di-copy lah ya. Saya kasihkan ke jurusan. Boleh, Bu, boleh. Really helpful. Terus nanti habis ini semuanya tentang belief gitu kan. Tentang belief skripsinya. Everything Enggak ya? about belief. Ya itu tadi. Oke. Oke. Saya Ibu ini live dulu ini. Ya, kita sudah jam 4 ya, Dr. Gus dan para mahasiswa sekalian. I think this is the end of the meeting of today. Well, maybe we will ask Ibu Alfa to give us closing last point, last hit for this webinar. Okay, thank you, ladies and gentlemen, for participating in this workshop. I hope the short 2 hours will be beneficial for everyone here, including me myself. Thank you for the 43 people who still survive until the end of the agenda. Semoga bisa menambah kemudahan dalam penelitian, and we look forward to another researches from English department. Terima kasih Pak Rinal telah really facilitating and really being very helpful for me, especially in answering the question. Photo voice ini hanya one of techniques in collecting data. Tapi meskipun it is a simple data collection technique, but I hope it will bridge the gaps, help you guys in collecting deeper data and in narrating your own data in research. I think that's all. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. And then is there anything, Ibu Daya? Oke, iya. Thank you very much, Ibu Alfa. Terima kasih banyak sudah memberikan materi selama 2 jam ini. Thank you so much. And then we will have photo session ya. Silahkan siap-siap screenshot dulu. Yes, open your camera. Guys. Ya, open kameranya ya. Iya, bagi yang bisa open kamera silahkan dibuka kameranya dan nanti akan dihitung 1, 2, 3 ya. Oke, siap-siap. Yang lainnya ditunggu. Iya, Bapak Fitra nih. Zainuri. Iya. Oke. Baik, Zainuri, cari cahaya yang bagus. Iya, cari pencahayaannya ya, mumpung foto. Coba Arinal. Oke, siap. Sudah siap ya? Kita mulai. Dihitung 1, 2, 3. Ini layar pertama. Tunggu. Disimpan dulu. Ini yang layar kedua ya. Layar kedua ini tidak ada sih yang siap, nah. Oke, hitung aja lah. 1, 2, 3.
Tapi tidak ada yang mengaktifkan deh kayaknya di layar Ibu nih. Oke. Harus. Iya, oke. Sudah Bapak Arinal. Terima kasih. Mungkin ada yang disampaikan oleh Ibu Afifah lagi? Kalau Ibu sudah. Iya. Iya, mungkin sudah jam 4 kita akhiri. Terima kasih Bu Alfa dan semua yang sudah hadir. Ada Bapak Nasrullah, halo Bapak. Iya, ganti nama ya Bapak ya. Ya, makasih Pak Nasrullah. Ibu Lailatul Najimah, Ibu Isyatur Radia, terima kasih telah bergabung dan semuanya. Semoga kita bisa ketemu lagi di next session ya. Untuk minggu depan kita mau ngaji metodologi lagi masalah naratif untuk narrative inquiry. Insya Allah akan menarik sama seperti yang sudah disampaikan oleh Bu Alfa. Nah, kalau photo voice itu katanya perkawinan antara narrative inquiry dengan visual teknik ya, Bu Alfa ya. Nah, jadi ini minggu depan kita bahas lagi untuk narrative inquiry-nya. Oke, sekian Bapak Arinal. Oke, jadi minggu depan kita masih ada lagi acara seperti ini ya Bapak Ibu, sambil ngabuburit ya, menunggu buka puasa, jadi jangan lewatkan kesempatan ini ngabuburit sambil menambah ilmu. Wah, oke. Dan karena mungkin besok ya insya Allah sudah masuk puasa atau mungkin besoknya lagi kita nggak tahu, karena ini kita sedang bertemu, jadi saya pribadi juga ingin mohon maaf sebanyak-banyaknya apabila ada salah selama ini, baik dari perkataan ataupun perbuatan ya. Dan untuk selama acara ini berlangsung juga kalau ada kesalahan dan kesilapan saya sekali lagi memohon maaf kepada semua yang ada di sini. Demikian ya acara pada hari ini webinar kita. Semoga apa yang kita pelajari, kita diskusikan bersama hari ini bermanfaat untuk kita semua dan bisa menambahkan nilai lebih ya kepada perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya pendidikan bahasa Inggris, di mana yang kita semua sedang menekuninya. Nah, semoga itu semua ilmu yang kita dapatkan bisa menjadi amal jariah kita bersama ya. Amin ya rabbal alamin. Mungkin sekian dari saya. Sekali lagi saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung live lah. Iya, Boleh terima kasih link, semuanya. tapi kalau belum absen dulu. Iya. Terima kasih banyak. Bapak Arinal juga terima kasih lah untuk hari ini. Iya. Silakan Ibu, silakan. Oke. Silakan Firdaus.